Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Jika kita merenungi nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya, tentu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Namun sebaliknya, jika kita berpaling atau bahkan mengingkari nikmat Allah ini, maka sungguh teramat berat azab yang Allah turunkan, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ibrahim ayat 7. Wa iyadzubillah. Nah, untuk membahas tema terkait jangan kufur nikmat ini, seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali Hilman, senantiasa setia menemani kita semua untuk berbagi ilmu ya di Gapai Kemuliaan. Alhamdulillah. Hilman, ini tema hari ini sangat menarik, terkait nikmat, tapi dalam konteks yang kufur nikmat begitu ya. Jadi manusia yang mengingkari, pemahaman saya, mengingkari apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebenarnya kalau kita bedah secara definisi, Hilman, apa sih sebenarnya maksud dari atau makna dari kufur? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kufur itu kan akar katanya sama dengan kafaro ya. Artinya menutup. Maksudnya apa? Menutup hati untuk bisa merasakan nikmat yang Allah berikan. Maka lawan kata dari kufur adalah syukur kan. Nah, sedangkan makna syukur artinya adalah membuka atau melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah. Maka jika diambil dari definisi di atas, kufur itu artinya orang yang menutup hati untuk berterima kasih kepada Allah. Lebih dalamnya lagi, orang yang menutup diri untuk menggunakan setiap nikmat dari Allah untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Maka itu yang harus kita waspadai. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan semua nikmat dari Allah untuk bisa makin dekat dengan Allah. Jadi setiap kebaikan yang diberikan kepadanya jadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka ada istilahnya orang diberi nikmat, ada orang yang diberi nikmat. Iya kan? Satu pakai ain, dua pakai qaf. Bedanya nikmat setiap kebaikan yang jadi jalan dekat ke Allah, sedangkan nikmat setiap kebaikan tapi nggak jadi jalan dia dekat sama Allah. Nah, orang yang kufur artinya orang yang menutup hati untuk berterima kasih kepada Allah. Sehingga pada akhirnya setiap pemberian yang Allah hadirkan dalam hidupnya tidak menjadi jalan dia untuk makin dekat dengan Allah. Itulah orang yang kufur. Bicara hati ngeluh, bicara hati gelisah, bicara hati mohon maaf ya, hatinya sempit, sibuk membandingkan dengan orang lain gitu kan, ngerasa kurang terus, nggak ada sikap qanaah di hatinya. Nah, ini diantara ciri-ciri kecil dari orang yang kufur nikmat. Nauzubillah, ujungnya dia tidak menjadikan nikmat dari Allah untuk makin dekat dengannya. Sehingga kalau ada bahasa lain namanya istidraj. Istidraj. Ya, seseorang yang diberikan nikmat tapi nikmatnya malah membuat dia jauh dari Allah. Itulah orang yang kufur nikmat. Itu jadi terlena ya. Dia tidak merasa atau merasa aman dengan nikmat yang sudah diberikan, padahal mungkin itu malah menjadi jalan kemaksiatan. Itu istidraj juga. Iya, betul. Jadi kan istidroj itu kan diambil dari makna seseorang yang seakan-akan diangkat derajatnya karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan, ada harta yang dia dapatkan, ada keluarga yang dia dapatkan, ada sesuatu yang enak-enak dia dapetin. Seakan-akan diangkat derajatnya dalam urusan dunia, tetapi tidak membuat dia makin dekat dengan Allah gitu. Sehingga pada akhirnya dengan kebaikan tadi bukan berarti dia malah jadi tambah baik, tapi malah jadi tambah buruk akibat karena kufur nikmat dalam dirinya. Menutup hatinya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara kufur, tidak akan bisa lepas dari yang namanya syukur gitu. Betul. Karena lawan kata dari kufur adalah syukur. Ya, lawan kata dari syukur adalah kufur. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada seseorang yang bisa kufur dengan nikmat? Berarti salah satu jawabannya karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyampaikan setidaknya ada 3 cara untuk kita bersyukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi.
Ya, syukur betul. dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan Dengan amal amal. perbuatan. Berarti kalau kita lihat dalam konteks yang tadi, kufur pun bisa masuk 3 kategori. Betul. Bisa Bisa kufur dilihat ya. Betul, hatinya, betul. bisa Lisannya. kufur lisannya, dan boleh jadi kufur dengan amal perbuatan yang dia hadirkan dalam hidupnya. Nauzubillah. Ahilman, tapi yang juga menarik itu sebenarnya kalau kita bicara apa sih penyebab orang kemudian bisa Mm-mm. kufur nikmat, Iya, itu apa ya Ahilman ya? Kalau di breakdown gitu. iya, iya jawabannya kalau secara umum ya, Mhm. karena dia tidak pandai bersyukur. Oke. Nah, kenapa dia tidak pandai bersyukur? Boleh jadi Banyak faktornya sih banyak ya. faktornya. Betul. Ya salah satunya adalah dia tidak memahami hakikat kehidupan yang dia jalani. Mhm. Ya, dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan saat ini seolah-olah usaha dia Mhm. gitu. Betul. Maka seringkali yang terjadi adalah ketika dia sukses, dia jadi sombong. Ya. Dan ketika dia gagal jadi putus asa. Mhm. Itu kan di antara orang yang tidak memahami hakikat kehidupan yang dia jalani gitu. Ujungnya yaitu ketika dia tidak pandai bersyukur, dia gelisah dengan apa yang dia terima. Karena boleh jadi membandingkan dengan orang lain. Setelah itu dia tidak memahami juga akan dibawa kemana kehidupan ini. Ujungnya dia tidak tahu gitu bahwa dunia ini kan sebenarnya perangkat ya dari Allah. Betul. Sebagai sebuah perjalanan yang pada akhirnya bukan ini tujuan kita gitu. Mhm. Ya. Tapi nanti gitu. Maka mohon maaf ya, ukuran cintanya Allah kepada seorang hamba itu jangan dilihat dari urusan dunia yang Allah titipkan kepada dirinya. Ya. Ada orang yang dikayakan, belum tentu dia mulia. Ya. Ada orang yang dimiskinkan dalam hidupnya, belum tentu dia hina. Ada orang yang diangkat derajat dalam urusan dunia, belum tentu dia mulia. Ada orang yang boleh jadi secara dunia biasa-biasa saja, belum tentu dia hina. Bukan itu sebenarnya. Dan contohnya sebenarnya saat ini banyak ya Banyak kita lihat sekali. ya. Karena hakikat kehidupan dunia ini kan ujian ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh ingin melihat dari ujian yang Allah berikan, bagaimana sikap yang kita hadirkan. Respon kita. Ada yang syukur, ada yang kufur, kan gitu. Mhm. Kan seharusnya begini, dikasih nikmat, ujiannya apa? Syukur. Iya ya. Iya kan? Dikasih ujian atau dikasih musibah, ujiannya apa? Sabar. Kan ada 2 orang berarti nanti. Ada orang yang dikasih nikmat jadi syukur, ada yang kufur. Ada orang yang dikasih musibah sabar, ada yang ngeluh. Ada yang kemudian berontak, tidak menerima dengan apa yang Allah berikan itu. Jadi sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam, kenapa ada orang yang kufur nikmat? Ya karena boleh jadi dia tidak memahami arti kehidupan yang sedang dia jalani. Bahwa apapun hari ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, bukan tentang apa yang kita kehilangannya, bukan. Tapi tentang bagaimana sikap yang kita hadirkan. Oke. Kan itu aja sebenarnya. Iya sih Ahilman. Nah yang juga menjadi pertanyaan ya Ahilman yang mungkin sering kita luput ya. Iya. Lalai gitu memikirkannya mungkin. Kalau kita bicara nikmat, Iya. apa sih sebenarnya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita? Kadang-kadang soalnya kita selalu menempelkan nikmat itu dengan sesuatu yang terlihat. Iya. Misalnya harta yang dititipkan gitu ya, rumah, anak, misalnya jabatan atau apa. Tapi esensinya sebenarnya nikmat terbesar itu apa sih? Iya. Iya, nikmat terbesar yang harus kita syukuri sampai saat ini adalah nikmat hidayah. Masya Allah. Ya, Yang ya, betul, masih Allah betul. titipkan kepada kita. Ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, ya. Sejak kita berada di rahim ibunda kita, itu kan ada percakapan antara kita dengan Allah ya. Ketika itu Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah engkau tidak lupa kan aku adalah Tuhan kamu sekalian? Dan dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah kami bersaksi, bersumpah engkau adalah Tuhan kami sekalian. Jadi sejak di dalam kandungan ibunda kita dihembuskan ruh beserta dengan nikmat iman yang Allah berikan. Nikmat hidup, ya. Nikmat petunjuk dari kebaikan-kebaikan, ditanamkan Islam. Ini nikmat. Ya belum lagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat betul. waktu luang, nikmat kesempatan. Itu kan kata Nabi juga. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh umatku. Apa nikmat? 2 nikmat itu? Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh ya. Nikmat kesehatan, nikmat Betul, kesempatan. betul. Nikmat waktu, itu kan juga nikmat. Iya. Jadi sebenarnya
ukuran nikmat itu adalah apa yang kita terima dan menjadikan kita makin dekat sama Allah. Ya, itu aja yang Dan jadi itu yang Allah patokan inginkan. ya. Iya. Betul. Dunia ini singkat, maka habiskan setiap detak-detiknya untuk taat. Betul. Sehingga engkau akan mendapatkan banyak kebaikan dari ketaatan yang engkau hadirkan. Masya Allah. Karena sungguh nikmat akan engkau rasakan ketika engkau makin dekat sama Allah. Tapi nikmat itu makin tidak punya rasa kalau engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Jangan mengandalkan usahamu, jangan mengandalkan ikhtiarmu, bukan. Karena apapun yang kita dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hati-hati, jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Ya. Kita akan masih lanjutkan Baik. perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Kufur Nikmat. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Ahilman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait kufur nikmat. Kalau kita bicara terkait nikmat ya, tadi seperti disampaikan, sebenarnya nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Tapi tadi yang juga sering lalai, sehat dan waktu luang. Tapi memang betul ya, jadi ketika sehatnya diambil, kita ngerasa sakit, itu rasanya kayak ya Allah, mau ngapa-ngapain susah. Iya. Itu kita sering lupa ya Hilman ya di situ ya. Makanya kan kata guru saya, kalau engkau sakit, sebenarnya Allah itu sedang mencabut 3 hal dalam dirimu. 3 hal. Yang pertama, Allah lagi nyabut nikmatnya makan. Betul. Iya enggak? Biasanya kalau lagi sakit kan nikmat makan agak berkurang. Terus yang kedua, Allah juga lagi nyabut nikmat tidur. Susah tidur. Biasanya kan kalau kadang-kadang lagi ya. sakit tuh ya mungkin istirahat juga Nggak kurang nyaman, maksimal. iya, betul. Dan yang ketiga ya nikmat beraktivitas, ya kan? Dan di saat itu juga sebenarnya kalau engkau ridho ya dengan sakit yang kau rasakan, di situ maka Allah juga hapuskan dosa-dosa kita kan. Nah itu. Mungkin ya dari dosa, mohon maaf, apa yang kita makan, ya kan? Dari dosa apa yang kita kerjakan. Dan boleh jadi juga dalam dosa kesendirian kita gitu. Jadi Allah tuh maha baik ya. Jadi Maha dalam baik, setiap betul. dalam setiap apapun yang Allah berikan selalu ada hikmah gitu. Makanya puncak tertinggi dari orang sakit itu bukan sembuh katanya. Bukan sembuh. Tapi puncak tertingginya adalah saat Allah mengampuni dosa-dosanya gitu. Wah, Masya Allah. Dan saat dia menjadikan Bersihkan. lebih dekat dengan Allah kan. Ya ada seorang nabi mungkin pernah dengar ceritanya kan. Beliau sakit bertahun-tahun kan. Ya. Kemudian istrinya minta, kan kau nabi minta aja sama Allah gitu untuk disembuhkan. Sembuhkan. Tapi jawaban dia enggak gitu. Rasanya sehat yang Allah beri lebih banyak dibanding sakit yang aku rasakan gitu. Justru dia mengatakan kalimat, seandainya dengan sakit ini membuat Allah semakin sayang kepada diriku, maka aku lebih ridho dengan sakit yang aku rasakan dibanding sehat yang aku dapatkan. Ini Level imannya udah luar biasa ya. gitu. Tapi betul bahwa di antara nikmat yang sering kita lalaikan adalah nikmat sehat. Ya. Sehat dikasih tapi nggak punya waktu. Mau sholat aja diburu-buru. Sulit misalnya. Ya betul. Ya Allah. Jadi dua-duanya ini kan, iya ada orang dikasih sehat tapi nggak punya waktu. Ada orang yang dikasih waktu tapi nggak sehat. Jadi 2 hal ini memang harus kita syukuri gitu. Nah sehingga hati-hati dengan kufur nikmat. Karena ternyata orang yang kufur nikmat itu akan mendatangkan 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama, kufur nikmat itu menyempitkan hati. Ya, setuju. Dan hati ini kan yang paling utama dalam diri manusia gitu. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging ini baik, baik semuanya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk semuanya. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Itu adalah hati. Betul. Nah orang yang kufur nikmat, hatinya sempit. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sedangkan dia menutup hatinya untuk merasakan nikmat itu. Ngeluh, gelisah, kurang terus. Makanya kan saya sering bilang gini ke jamaah ya.
Coba, ada nggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya merasa kayaknya nggak ada yang kurang ya. Bahkan kalau misalnya sedang berkontemplasi atau Iya. muhasabah gitu ya Hilman ya. Kadang-kadang tuh saya mikir, kok pernah nggak ya kira-kira Allah itu tidak pernah menjawab doa saya? Iya. Kok rasa-rasanya enggak ya? Allah kasih malah Masya Allah. di luar ekspektasi kita. Malah gitu. kalau kita bicara doa ya, rasa-rasanya lebih banyak sesuatu yang Allah beri tanpa kita minta Masya Allah, betul. dibanding Ini, apa yang kita minta belum Allah berikan sama kita. betul. Betul nggak? Betul. Makanya tidak ada yang kurang dari yang Allah berikan. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpuli, mohon maaf ya, kurang ajar. Gitu. Jadi sebenarnya Ya Allah, ya Rabb. yang kurang bukan di Allahnya, tapi Ya, di kitanya. Maka hati-hati. Kufur nikmat akan membuatmu jadi sempit hati. Makanya kan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 152, Allah ingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurukum. Washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah engkau kepadaku. Niscaya aku akan ingat kepada kamu sekalian. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan jangan engkau kufur. Yang paling menarik, kenapa di ayat ini kalimat syukur diletakkan dengan zikir? Berarti bahasa lainnya, orang yang pandai bersyukur adalah orang yang ingat sama Allah. Ya, betul. Dan orang yang kufur, jadi kebalikannya syukur, Iya. adalah orang yang tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala atau lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dia hatinya sempit, Keras hatinya. keras hatinya. Kenapa? Bukan kurang yang Allah berikan, tapi kurangnya rasa syukurmu terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi harus banyak berkaca diri. Berkaca diri. Hati-hati. Masya Allah. Dampak kufur yang pertama menyempitkan hati. Yang kedua, dampak kufur itu adalah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bentuknya apa ya azab Allah itu kan? Ada dua. Ada azab yang langsung Allah siapkan di dunia. Contoh, kesempitan, kesulitan. Itu kan diantara azab-azab kecil yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Ya nanti ujungnya ada saat kita kembali kepada Allah. Disebutkan di surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, ya. Itu ada kalimat la-nya di depan. La-nya lam taukid itu. La azidannakum, pasti aku akan tambahkan. Pasti itu janji. Pasti, ya? janji. Jika bersyukur aku tambah. Tapi ingat ya, yang dimaksud dengan nambah di sini bukan hanya kuantitas. Betul. Kadang-kadang kita orientasinya Orientasinya kuantitas. ke sana. Tapi yang dimaksud adalah kualitas gitu. Maksudnya apa? Ngerasa tenang. Itu betul. Ngerasa ini tuh kok baik-baik aja. Karena ada orang, mohon maaf ya, ada orang yang misalnya minta gajinya nambah. Oke, dengan izin Allah ditambahlah. Apakah mungkin ketenangan juga ditambah? Belum tentu. Setuju. Tapi ada orang yang mungkin secara dunia itu ya mungkin sama-sama aja. Tapi kok ada rasa yang berbeda gitu. Bahkan ada orang yang mungkin kehilangan dunia, tapi nikmat. Itu yang paling mahal sih. Itu kan luar biasa. Allah berikan apa? Di balik syukurmu Allah berikan kebaikan untukmu. Tapi ingat, lihat yang kedua. Wala in kafartum. Jika engkau kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Dia menutup hati untuk berterima kasih kepada Allah. Ujungnya, iya hartanya bertambah, tapi kok nggak tenang ya? Makin rungsing kayaknya hidupnya, kayak itu perlu. Dia makin sibuk, tapi kok makin gelisah ya? Iya, gitu. iya, betul. Iya, hati-hati. Boleh jadi memang ada sesuatu yang kita hadirkan kurang tepat. Baik. Maka yang kedua, orang yang kufur nikmat mengundang azab Allah. Kalau tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat. Ya apalagi kalau semuanya tidak menjadikan kita makin dekat ke Allah. Iya, iya. Makanya ada orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat ada. Ada orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat ada. Ada orang yang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Ada orang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Yang paling rugi yang nomor 4 tentunya. Iya, itu paling rugi. Paling rugi. Nah yang ketiga, ini terakhir. Orang yang kufur nikmat itu menjauhkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi 3. Menyempitkan hati, mengundang azab Allah. Yang ketiga, menjauhkan kebahagiaan. Oke, Ahilman, kita lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Kufur Nikmat. Ahilman, seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari netizen. Kita akan simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang kufur nikmat, tetapi sejauh yang kita ketahui, kehidupannya secara materi baik-baik saja bahkan berlebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Mbak Caca. Gimana Ahilman? Iya, seperti yang tadi kita ulas di awal ya. Tadi ya. Bahwa ukuran kemuliaan seseorang dalam hidup dunia itu bukan ketika dibanyakan hartanya, bukan ketika diangkat dalam urusan pangkat jabatannya, bukan. Tapi ukuran kemuliaan adalah ketika dia makin bertakwa kepada Allah. Dan itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian. Siapa kata Allah? Orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Maka kita tidak boleh iri terhadap dunia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Itu kan hanya titipan ya. Jangan silau dengan kebahagiaan, jangan galau dengan kesedihan. Kenapa? Karena dua-duanya hanyalah ujian untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan dikasih masalah, jadi makin dekat ke Allah, itu nikmat. Tapi kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan, tapi malah jauh dari Allah, itu musibah sebenarnya. Istidraj itu namanya. Iya. Dan kalaupun kita harus iri kepada seseorang, kata Nabi, hanya boleh iri pada dua orang saja. La hasada illa tsnatain. Tidaklah kalian iri kecuali pada dua orang. Yang pertama, engkau boleh iri kepada orang yang Allah berikan ilmu. Yang dengan ilmu itu, seseorang bisa menyampaikannya dalam kebaikan, sehingga membuat dia bermanfaat dan lebih dekat dengan Allah. Dan yang kedua, engkau boleh iri kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah, sehingga membuat dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan iri dengan dunia. Ya, dunia ini kan bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal kita. Hidup tempat bukan singgah. Akhir kehidupan, tapi hidup ini adalah apa ya? Hidup ini bukan untuk hidup, tapi untuk yang maha hidup gitu. Mati bukan akhir kehidupan, tapi mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Jadi perangkat dunia yang diberi kepada kita ini adalah jalan aja sih, untuk bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah, kuncinya jadi dekat kepada Allah ya. Taat kepada Allah. Maka nanti boleh ditadaburi ya di rumah. Quran surat Al-Hadid ayat 28 atau Quran surat Al-Anfal ayat 29. Di situ Allah menjanjikan kepada orang beriman, orang bertakwa ya, satu Allah berikan kepada dirinya nur, cahaya. Yang kedua Allah berikan furqan. Jadi furqan itu adalah cahaya yang menuntun dia untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Dan itu ada ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah dekat sama Allah. Dan poinnya kalau kita runut ya, gimana caranya agar kita nggak kufur nikmat? 4 saja. 1, tingkatkan iman. 2, tambahkan ilmu. 3, kejar taat kita ke Allah, banyakin amal soleh. Yang keempat, bersihin hati. Yang keempat itu juga, semuanya sih, tapi maksudnya bersihkan hati itu juga challenge-nya luar biasa ya. Dan memang ya kufur itu kan ada di sini hati, nih. Betul. Maka orang ya ketika kufur nikmat berarti memang ada penyakit di hatinya. Sehingga dia tidak menemukan rasa gitu ya dari nikmat yang Allah titipkan. Betul. Kan harusnya dia bersyukur, tapi dia kufur gitu. Harusnya dia membuka hati untuk melapangkan berterima kasih ke Allah, tapi dia malah kufur, menutup hati. Untuk tidak membuatnya makin dekat dengan Allah. Itu. Oke, Ahilman, beberapa case misalnya, kita sedang terlilit suatu permasalahan, ada mungkin teman atau keluarga yang membantu, yang akhirnya juga mungkin bagaimana ya, kita berterima kasih ya, karena sudah berterima kasih. Tapi ada istilah-istilah mungkin yang diucapkan misalnya, untung ada kamu yang ngebantuin saya, aduh makasih sekali loh gitu. Ini gimana ya? Boleh atau tidak? Batasan boleh itu seperti apa supaya arahnya nanti nggak ke kufur, malah kita kemudian menyandarkan bantuan ke orang lain gitu. Batasannya di mana? Pertama begini, kalau ada orang yang membantu kita, wajib berterima kasih. Karena kata Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah.
tidak disebut bersyukur kepada Allah ketika ada orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Oh, itu juga bentuk Bentuk syukur. syukur. Jadi kalau ada orang yang membantu kita, ya berterima kasih. Oke. Tapi yang kedua, orang ini bisa membantu kita karena apa? Karena digerakkan hatinya untuk membantu kita. Makanya jangan menyandarkan kebaikan itu sama orang, tapi sama Allah. Ya. Begitu sebaliknya, kalau ada orang yang zolim sama kita, ya udah maafin. Karena seizinnya Allah juga lah ketika dia Iya, menzolimi dia kita. menzolimi kita, Iya betul. kan? Ya Jadi Allah. kembalikannya adalah ke Allah. Oke. Kalau ada kebaikan, semua dari Allah. Pun kalau ada keburukan, memang dari kita sebenarnya. Tapi kan Allah juga mengizinkan itu. Tapi insya Allah jika hati ini penuh dengan kesyukuran, maka Allah akan berikan kebaikan. Maka terakhir ada satu doa mungkin yang bisa diamalkan oleh pemirsa. Iya. Ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada seorang sahabat untuk dibaca di akhir setiap selesai sholat atau sebelum sholat malah. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Silahkan boleh diamalkan. Semoga Allah melapangkan hati kita untuk selalu mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. Masya Allah. Ahilman, seru sekali, tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita sudah bahas bisa menjadi bekal untuk menjalani kehidupan dan tentu saja menjadi pribadi yang lebih soleh dan lebih baik lagi insya Allah. Pemirsa, saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.